Fans Garuda siap teror Bahrain, 3 koreo La Grande bakal gemparkan dunia, Bahrain tidak bisa main curang di GBK. Meski akan berlangsung di 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, laga menghadapi Bahrain menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Garuda, bahkan yang tidak ngerti sepak bola pun kami yakin bakal ikut, mengingat laga ini seperti harga diri bangsa Indonesia yang sempat diinjak-injak dan dipermainkan oleh Bahrain. Tentunya dari sini banyak yang tidak terima. Timnas Indonesia sendiri sudah mulai melakukan persiapan sedini mungkin untuk menyambut Bahrain. Ole Romani akan jadi salah satu penambah kekuatan skuad Garuda yang sudah konfirmasi akan menjadi ancaman. Menariknya persiapannya sendiri tidak sesederhana itu. Di sini hampir seluruh lapisan fans Garuda juga ikut memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Dewa 19 jadi salah satu contoh yang rela mengundur konser demi kelancaran timnas, yang mana jelas mereka menjelaskan jika ini semua kepentingan bangsa, dan untuk itu sejumlah kelompok supporter Garuda yang sudah menyiapkan kejutan untuk Bahrain sejak jauh-jauh hari. La Grande bahkan dari sekarang sudah membuat rencana koreo spektakuler yang siap menggemparkan dunia. Lantas seperti apa rencananya, berikut informasinya. Kurang lebih sekitar 3 bulanan lagi laga Indonesia versus Bahrain akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya ini bukan sekedar laga seperti biasanya, menjamu tamu lain dengan menjamu Bahrain jelas sangat berbeda. Jika kita menyambut China yang notabene sama-sama licik tapi masih tergolong wajar, mungkin tidak apa-apa kalau tidak terlalu digembar-gemborkan, asal bisa dilibas abis saja sudah cukup. Tapi kalau Bahrain beda, 3 poin tentunya akan tetap jadi target utama. Namun fokus para fans tak hanya sekedar itu saja, melainkan terkait kelakuan wasit botak, sekaligus drama yang berkepanjangan. Untungnya kemarin semua pihak sudah menyatakan jika laga tidak bakal dipindah kemana-mana. FIFA dan AFC percaya dengan Indonesia menjadi negara aman untuk menyambut siapapun. Secara formalitas kita memang harus jadi negara yang aman untuk skuad asuhan Drakan Talajik. PSSI sendiri sudah meningkatkan seluruh sistem penjagaan di Stadion GBK maupun di bagian pendataan dengan Garuda ID. Tapi secara faktor mental tampaknya fans Garuda tidak akan tinggal diam untuk meneror Bahrain selama di Indonesia. Terkhusus untuk Bahrain, persiapan Indonesia untuk menyambut laga tersebut tentunya tidak sesederhana biasanya, tidak hanya dengan masuknya Ole Romani saja, lebih dari itu Dewa 19 bahkan sudah mengumumkan jika konser musik yang akan berlangsung di GBK resmi diundur, di mana jadwal awal sebenarnya digelar tanggal 18 Januari lalu diundur menjadi tanggal 6 September tahun 2025 mendatang. Ahmad Dhani sendiri mengonfirmasi hal ini karena untuk mengutamakan rumput SUGBK yang biasanya agak-agak jika digunakan untuk konser, dan tentu saja sangat berpengaruh untuk pertandingan terutama untuk passing bawah, meskipun secara kalender dari Januari sampai Maret memang tidak terlalu berdekatan, namun karena mengutamakan laga yang sangat berharga bagi bangsa, Dewa rela mengalah. Begitulah memang rasa nasionalis orang Indonesia. Kalau soal timnas yang memang jadi alat pemersatu bangsa pasti semua elemen pati akan mendukung penuh, tapi di sisi lain mungkin ini juga jadi kritikan buat pengelola GBK yang agak-agak di tengah fans beserta PSSI yang terus berbenah. Untuk membakar semangat punggawa Garuda, sekaligus meneror Bahrain komunitas fans Garuda, La Grande juga sudah mempersiapkan hal spektakuler. Jadi untuk laga kontra Bahrain baru-baru ini pemimpin La Grande menjelaskan akan menyiapkan koreo yang belum pernah dibuat sebelumnya. Tak tanggung-tanggung,
Akan ada 3 koreo yang akan dibentangkan oleh komunitas fans Garuda tersebut untuk ditunjukkan kepada Bahrain. Untuk gambar koreonya sendiri masih dirahasiakan. La Grande yang jelas membuat 3 koreo raksasa, bukanlah sesuatu yang mudah, dan tentunya bukan bergambar wasit botak, ataupun 90+6 sama dengan 99. Menurut pengakuan pemimpinnya, pembuatan koreo ini bisa memakan waktu hingga 1 bulan per koreo, yang artinya untuk 3 koreo sekaligus butuh 3 bulan, maka dari itu mulai dari sekarang La Grande sudah melakukan persiapan untuk membuat koreonya. Lawan Bahrain. Nah, gambar apa tuh, Bahrain. Mas? Ini kebetulan nanti sore kita mau ada kopdar buat tentuin konsep lawan Bahrain nanti sore. Oh. Kita udah memulai bahas lawan Bahrain. Ide kreatifnya Yes, ya. betul. Mau bikin yang kalau bisa kita bikin yang lebih wow dari lawan Jepang kemarin sih. Bukannya wasit alkaf dah kalau bisa. Kalau tentang wasit mah tanpa kita bikin juga pasti nanti netizen pasti Iya. ada aja yang bikin. Kita sih udah ada sih Mbak gambaran sebenarnya, tapi Masih nanti- rahasia? Masih Yes. rahasia. Oh, biar tapi surprise. iya. Ada pokoknya ada 3 step lah pokoknya. 3 step 3 berarti. step di babak pertama semua itu. Jadi akan dikeluarin satu. Nanti 1 selesai, kedua selesai baru kita lanjutin. Bikin matiin mentalnya. Jelas seluruh penggemar siap mengubah GBK menjadi neraka bagi tim tamu semacam Bahrain. Gemuruh supporter untuk menyambut Bahrain sepertinya akan berlangsung sejak kedatangan skuad berjuluk Mutiara Teluk Persia, tapi di luar stadion kita juga harus menjaga agar tetap kondusif. Palingan biasanya ada saywar buat meneror, terutama saat 90 menit di atas lapangan. Yang pasti gemuruh supporter tak akan kasih ampun di tribun GBK. Bahrain tidak akan lagi bisa main-main, apalagi guling-guling, karena jika sampai itu terjadi teriakan akan semakin keras untuk menghancurkan mental para pemain Bahrain, terlebih tidak hanya dari kelompok supporter saja, tapi para fans sendiri pastinya siap membawa kreasi masing-masing, seperti gambar wasit botak contohnya, tulisan 90+6 sama dengan 99, dan sebagainya. Untuk 3 koreo dari La Grande sendiri diprediksi akan menggemparkan dunia. Sebelumnya saja koreo di laga timnas Indonesia juga mencuri perhatian media internasional, di mana pada laga kontra Jepang koreo pertarungan Gundala melawan Godzilla bahkan sampai menyedot perhatian media-media Jepang, di mana ketika itu jurnalis Jepang yang meliput laga di Indonesia, langsung tidak bisa move on dari atmosfer stadion GBK. Selain itu di laga kontra Arab Indonesia juga jadi pusat perhatian dunia, dengan selebrasi baru dari Marcelino yang menjadi ikonik, sekaligus bersejarah karena terjadi saat Indonesia pertama kali mengalahkan Arab Saudi. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Kembali ke soal laga kontra Bahrain, di mana laga ini sendiri sejatinya akan jadi laga penentu bagi timnas Indonesia di klasemen akhir grup C. Laga ini wajib dimenangkan jika ingin lolos ke Piala Dunia lebih terbuka, tapi ini juga bukan jaminan. Laga pertama di bulan Maret Indonesia akan menghadapi Australia yang akan berlangsung di kandang tim Kanguru. Timnas Indonesia juga harus berjuang mati-matian untuk bisa mencari poin setidaknya 1, kalau bisa 3 lebih bagus biar bisa lolos langsung. Walaupun kita juga tidak boleh berharap lebih, tapi mengingat Australia sedang dilanda badai cedera, ditambah fans Garuda yang siap menginvasi Australia untuk memberikan dukungan, dan secara target di 4 laga sisa, PSSI sendiri menetapkan 6 poin saja, untuk menang realistis lawan Bahrain dan China agar finish di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir.